Wanita adalah kasih karunia demi kasih karunia. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan? Angkat tangan saudara. Ya, bahwa kita bisa menjadi orang percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Kita baca dulu bersama yuk, Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita mulai baca saudara ya. Galatia 4 ayat yang keempat dulu sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, dan karena kamu adalah anak, ayat berikutnya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Saudara, dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, setelah genap waktunya, kita tahu bersama dari zaman perjanjian lama ke perjanjian baru, itu ratusan tahun saudara. Ya, perjanjian lama itu manusia hidup di dalam dosa, Tuhan membuat hukum demi hukum demi hukum. Ya, hukuman Tuhan hukum Taurat yang diberi kepada manusia itu adalah ya 10 hukum. Saudara tahu ya, jangan, yang pertama apa? Jangan, ya nanti belajar lagi ya. Tapi kalau kita lihat 10-10-nya itu jangan semua loh. Ya, jangan ada padamu ada lain, jangan membuat patung menyerupai Allah, jangan berzina, jangan membunuh, ya, jangan semuanya. Padahal sekarang ya ilmu parenting itu mengajarkan kita nggak boleh ngomong jangan sama anak, ya nggak ibu-ibu? Ya, kira-kira itu benar atau tidak? Ya, ada satu video yang dibuat saudara sama satu selebgram kayaknya ya, dia bilang saya akan mencoba ilmu parenting itu ya. Dia suruh anaknya lagi main handphone. Sudah jam 10 malam main game. Dek tidur. Kan gak boleh bilang jangan toh. Dek tidur ya dek. Nanti besok mama bikinin sarapan yang enak ke sekolah. Asal sekarang adek tidur main game. Adek sayang tidur ya main game. Ya, pakai ilmu parenting zaman now. Tidak boleh bilang jangan kepada anak. Ya. Lalu ya suruh lagi, dek ayo nanti besok mama kasih uang jajan yang banyak, main game. Dia bilang kayaknya ilmu parenting zaman sekarang tidak bisa digunakan. Saya harus pakai yang tradisional. Dia ambil itu bulu ayam saudara, yang ada rotannya kecil. Langsung dia bilang, tidur nggak? Kalau nggak kena ini loh. Jangan nggak nurut ya. Langsung HP-nya dimatiin, dia pergi tidur. Memang kata jangan itu saudara, ya. Nggak bisa kalau hari ini kita nggak ngomong jangan. Ya saya bilang perintah Tuhan aja 10 itu jangan semua loh. Ya, jangan menyembah kepada Allah yang bukan Allah, jangan membuat patung, jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan begini, jangan begini. Tapi kita tahu bersama, ya 10 hukum yang dibuat itu manusia tidak bisa melakukan. Hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang berzina nggak boleh selamat, harus langsung mati, dirajam pakai batu. Ya, jadi hukum Taurat begitu berat bagi manusia, saudara, dan tidak ada satupun orang yang dapat melakukannya. Kalau kita berpegang kepada hukum Taurat, pasti semua kita tidak ada yang selamat, sehingga semua manusia pasti berdosa dan masuk neraka. Makanya di sini dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus saudara. Setelah genap waktunya, Tuhan lama tidak berbicara. Manusia ada dalam masa kegelapan. Karena dari awal Tuhan sudah kirim nabi-nabi untuk berbicara. Musa diangkat beri hukum. Tuhan mengambil Elia. Tuhan pilih nabi-nabi di dalam perjanjian lama untuk berbicara kepada manusia. Tapi ternyata memang manusia itu sudah berdosa. Dan tidak ada satupun yang mampu lagi selamat. Saudara, karena itu dikatakan setelah waktunya. Ya, tetapi ya setelah genap waktunya Tuhan itu menunggu saudara.
Dan Tuhan tahu, Allah itu tahu bahwa satu keadaan yang paling menyedihkan dari manusia itu adalah bukan dia nggak punya uang, bukan. Ya, kalau nggak punya uang masih bisa pinjol toh. Tapi di sini dilarang pinjol. Ibu-ibu jangan pinjol ya. Saya ini banyak melayani orang yang pinjol, aduh ya. Sampai kemarin ada yang mau bunuh diri gara-gara dipermalukan. Memang pinjol itu enak saudara. Ya nanti dapat WA, ya selamat Anda punya saldo 50 juta. Mau pinjam berapa? Syaratnya mudah, cuma foto, pegang KTP. Nanti setelah itu fotonya beredar semua kemana-mana, dipermalukan sampai ada yang gak kuat. Kemarin mau bunuh diri. Ya minum obat tidur saudara. Ya untung gak mati. Malunya itu loh. Mau bunuh diri gara-gara utang, ndak mati lagi. Kalau mati kan ya sudah ya. Ini ndak mati Tuhan. Amin. Waktu kita ini jauh dari Allah, hubungan kita rusak dengan Tuhan. Disitulah saudara, kita ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Ketika ada pencobaan, ada masalah, tetapi hubungan kita dengan Tuhan dekat, itu sumber kekuatan bagi kita. Katakan, amin. Ya, mau suamimu selingkuh, mau engkau tidak punya duit, selama engkau punya hubungan dengan Tuhan itu dekat, maka Tuhan akan beri engkau kekuatan. Ya, yang kemarin disaksikan, saya saksikan ya beberapa minggu yang lalu di sini seorang ibu 29 tahun berdoa buat suaminya, penjudi, ya apalagi narkoba, terakhir sudah menikah dengan perempuan lain, punya anak 2 lagi. Ya, tapi karena istrinya dekat dengan Tuhan, dia tidak memilih cerai. Dia memilih melakukan kehendak Tuhan. Dia berdoa, dia bersyafaat bagi Tuhan. Dia punya hati yang mengasihi suaminya. Bayangkan saudara, jarinya aja putus loh, jari kakinya putus dibuat suaminya. Gara-gara ketahuan dia selingkuh. Putus, akhirnya istrinya dirawat di rumah sakit, pendarahan hebat. 3 hari keluar dari rumah sakit. Dia ketemu suaminya di rumah, dia peluk suaminya saudara. Coba apa yang memampukan orang bisa seperti itu? Karena dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan itu tahu, Allah itu tahu bahwa keadaan terburuk dari seorang manusia itu adalah ketika dia terpisah dari Tuhan. Ketika hubungan kita itu terpisah jauh dari Tuhan. Makanya dikatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus itu datang, lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, Maria itu takluk kepada hukum Taurat, seorang perempuan, dia takluk pada hukum Taurat, ya, dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, ya, supaya kita diterima menjadi anak. Dikatakan di sana, dan karena kamu, ya, adalah anak, maka Allah itu telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Wow, enggak saudara? Wow, karena kita ini diangkat jadi anak Allah, Tuhan Allah menyuruh roh anaknya itu di dalam hati kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada dalam hidup kita loh. Itu roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Apakah roh itu tidak sanggup memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi masalah? Yesus aja dibangkitkan dari kematian. Apalagi kalau cuma kita ini masalah-masalah yang ringan-ringan. Ya makanya dekat dengan Tuhan saudara. Dikatakan kita ini membutuhkan kasih karunia. Saya percaya. Ya ibu itu bersaksi, dia bilang, Bu Dewi saya bersyukur. Karena saya mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak memilih untuk bercerai. Saya itu mendengar semua nasihat dari keluarga, dari teman, semua berkata, kamu tuh goblok banget ya, bertahan sama laki-laki, sama suami yang seperti itu. Apa yang kamu dapatkan? Memang kalau mau dipikir bodoh saudara. Tapi ingat, peperangan kita di dunia ini bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Lawanmu itu bukan suamimu, bukan darah dan daging. Lawanmu itu bukan mertuamu, amin. Lawanmu itu bukan menantumu, itu darah dan daging. Tapi lawan kita dikatakan adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Roh yang menguasai suamimu itu musuhmu.
Makanya ketika kita ini sedang diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan, saudara tetaplah percaya bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Sebab itu saudara, orang yang sudah menerima roh anaknya itu dalam hatinya, dia diberi kemampuan. Ya, kemampuan untuk apa? Untuk bersyukur dalam tekanan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk berjuang melakukan firman dan kehendak Bapa. Ketika roh itu ada dalam diri kita, kita diberi kemampuan, saudara. Lo dikatakan loh, dia menyuruh roh anaknya itu masuk ke dalam hati kita loh. Jadi kalau kita punya roh Kristus, roh kudus dalam hidup kita, kira-kira kita masih ada kepahitan gak di hati? Halo, kenapa kita tuh tidak mampu menghadapi persoalan dan tantangan? Karena yang ada dalam hati kita bukan roh Tuhan seringkali, tapi roh lain. Ya, bukan roh kudus, tapi roh halus. Ya, kalau roh halus tuh bahaya, saudara. Makanya ada ibu-ibu yang mau bunuh suaminya, yaitu karena bukan roh Kristus, tapi roh halus. Saya pernah cerita dulu, saudara, seorang ibu, dia mau menceraikan suaminya. Lalu dia dengar khotbah saya. Lalu dia datang, dia bilang, Bu Debbie, saya ini mendengar khotbah ibu. Saya tadinya sudah berniat menceraikan suami saya. Karena saya udah gak tahan, Bu. Dia selingkuh di depan mata saya. Yang terakhir, Bu, dia tidur dengan pembantu di rumah saya sendiri. Dan itu terang-terangan. Bayangkan ibu-ibu ya, itu wah luar biasa. Saya sudah tidak tahan, Bu. Ya, lalu akhirnya dia cerita. Lalu ya sudah, saya punya satu kelompok teman. Hati-hati kalau berteman ibu-ibu, engkau jangan berteman dengan komunitas yang salah. Ya, saya punya satu kelompok arisan lah, teman saya cerita, Bu. Mereka bilang, ngapain? Lu nggak usah sakit hati kalau suami selingkuh. Itu benar, tapi yang lanjutannya nggak benar. Ya, lu juga bisa selingkuh. Lu juga kan masih muda. Ya, jadi ngapain lu pikirin? Gak usah dipikirin, hari gini mana ada suami yang gak selingkuh. Ibu-ibu mungkin ada yang pernah dengar nasihat seperti itu dari teman. Saya mau bilang, segera tinggalkan teman yang seperti itu. Itu bukan roh kudus, tapi roh halus. Ya, bukan roh kudus, tapi roh kuda liar, itu yang begitu. Ya, hati-hati loh, berteman itu bisa membawa kita kepada kekudusan, tapi bisa juga menghancurkan hidup kita, membawa kita kepada penyesatan. Loh bener, dia ini tadi ibu yang lugu, saudara. Tapi waktu dia berteman, temannya bilang, hello, hari gini, lu masih pusing sama suami selingkuh. Hei, lu cantik, lu masih muda, lu juga bisa dapat selingkuhan yang lebih ganteng dari suamimu. Hati-hati, kalau ada yang bilang begitu langsung ngomong aja, pret. Ya, latihan dulu bilang pret, coba. Pinter ya. Haleluya, sekali lagi coba. Nah ya, tapi jangan bilang gitu sama suami ya. Pret gitu, saudara. Lalu dia telepon saya dan saya bilang, terus Bu, tapi sekarang ibu ya saya sudah nggak peduli, bener. Saya nggak peduli dengan suami saya karena memang saya punya selingkuhan. Ya, dan selingkuhan saya itu juga suami orang. Ya, saudara lihat ya, iblis itu kalau menghancurkan ya, iblis itu kerjanya luar biasa loh. Dia tidak hanya menghancurkan yang satu, tapi dari kehancuran ini dia menghasilkan kehancuran yang lain. Mengerikan, itu cara kerja iblis, saudara. Yang di sini rumah tangga hancur, anak-anak hancur, lalu di sana balas dendam. Dia di sini juga ganggu suami orang. Lah kalau istrinya tahu, hancur lagi keluarga ini. Lalu istrinya sana juga, lu pikir cuma lu yang bisa selingkuh, gua juga selingkuh. Terus rantai ini kapan bisa selesai putusnya? Ya, kitalah yang harus berdiri di atas kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan supaya kita bisa membawa kemenangan karena ada roh Allah dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Jangan mau kalah dengan strategi iblis hari-hari ini. Kita harus menang karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan kepada kita di dalam roh Kristus anaknya itu yang ada dalam hati kita. Saya bilang, ibu, kapan selesainya, Bu? Kasihan anak-anakmu yang melihat suami istri ini terus hidup dalam dosa dan perselingkuhan. Ya, lalu akhirnya dia bilang gini, makanya Bu Debbie, saya itu dengar khotbahnya ibu, saya jadi takut, Bu, saya takut masuk neraka. Saya bilang, puji Tuhan, kalau kau masih takut itu berarti masih ada Roh Kudus yang bicara. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Yaitu dia bilang, tadinya saya mau bunuh suami saya, Bu. Ya, saya mau kasih racun di minumannya. Tapi saya takut, Bu, nanti saya masuk ya kantor polisi. Dia nggak takut masuk neraka, dia takut masuk kantor polisi.
Ya, mengerikan saudara hari-hari ini ya. Saya bilang kantor polisi kau cuma dihukum sebentar, tapi neraka itu penghukuman kekal loh Bapak Ibu. Penghukuman kekal itu neraka, nggak ada ampun. Lalu saya bilang, Bu, ya Ibu, saya yakin Ibu menelpon saya ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan pilih Ibu sehingga Ibu bisa menghubungi saya. Sekarang ini saya cuma mau bilang, kalau ada satu orang dalam rumah tangga yang masih mau bergumul supaya rumah tangga itu diselamatkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ibu dan bapak bisa dipulihkan. Sekarang ibu harus berdiri di atas kasih karunia Tuhan, minta supaya suamimu itu dilepaskan dari roh kenajisan. Saya bilang begini, Bu, kita perlu melihat orang itu dari cara pandang Kristus loh. Suamimu itu saya yakin hidupnya juga nggak bahagia hidup dalam perselingkuhan. Saudara pikir bapak-bapak itu kalau hidup dalam perselingkuhan itu bahagia? Enggak loh saudara, karena ada dosa yang mengejar. Mungkin juga ada ibu-ibu di sini yang pernah merasakan berselingkuh. Enggak usah angkat tangan. Ya, enggak usah angkat tangan terus bilang iya betul itu Bu. Ya, ada kolam baptisan di belakang. Nanti saya baptis ulang di hotel sana. Saya rendam 25 menit supaya buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Mengerikan saudara ya. Itu orang hidup dalam dosa itu tidak bahagia. Saya yakin suami-suami yang hidup dalam dosa itu juga nggak bahagia saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Rohnya itu menjerit sebenarnya. Nah kalau kita mau melihat dari cara pandang Tuhan, roh dan kasih karunia Allah memampukan kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Sehingga waktu suamimu selingkuh, engkau berkata, Tuhan kasihan, aku tahu suamiku itu tidak bahagia dengan selingkuh. Ada roh yang mengikat dia. Dia sedang berjalan kepada kebinasaan. Dia membutuhkan satu tangan yang harus mengangkat dia dan membawa dia kembali kepada kasih karunia itu. Amin. Dan siapa itu? Ya istrinya. Saya berulang kali ngomong, ibu-ibu jangan datang sama saya suruh saya berdoa buat suamimu. Saya tidak mungkin berdoa buat suamimu. Karena saya tidak mencintai suamimu. Amin. Enak aja ya. Doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Nah bagaimana hati yang hancur berdoa buat suami? Karena ada cinta. Ya, saya tidak mungkin berdoa buat suamimu, Tuhan berkati Pak Joni Tuhan. Ya, berkati Joni Tuhan. Tarik dia kembali Tuhan. Saya berdoa sambil nangis-nangis buat Joni, suami saya lewat. Siapa itu Joni? Yang ada rumah tangga kami berantakan gara-gara saya berdoa buat suami ibu-ibu. Saya selalu bilang, saya tidak akan berdoa buat suamimu. Ya, kaulah yang harus berdoa. Karena Yesus berkata, tangisilah dirimu dan keluargamu. Bukan pendeta yang mau menangis saya, Pak Michael, kita tidak akan menangis. Kenapa? Ya karena saya tidak cinta sama suamimu. Amin ibu-ibu. Masalahnya sekarang saya ngomong begitu, ada ibu-ibu bilang, masalahnya ibu saya juga sudah tidak cinta sama suami saya. Wah ini celaka saudara ya, celaka 12 pas. Kenapa? Karena hati saya sudah tawar Bu. Emang cuma roti yang bisa tawar? Masih bisa kalau sudah tawar gitu beli coklat, dikasih coklat sama semir, ya enak saudara. Jangan biarkan hatimu tawar saudara. Makanya Alkitab bilang jangan tawar hati. Ya bahaya memang. Kalau sudah terlalu sering disakiti jadi tawar. Ya sudah nggak peduli lagi. Kau mau apa juga terserah kau. Jangan ibu-ibu, minta sama Tuhan. Kasih karunia itu memampukan kita. Kenapa? Alkitab berkata istri itu teman pewaris kerajaan Allah oleh suami. Jadi kita ini harus masuk surga bersama sama suami kita, amin. Ya, nggak boleh sendiri-sendiri karena kita ini teman pewaris loh. Nanti kalau suami kita nggak masuk surga, kita di pintu surga ditanya loh, suamimu mana? Nggak tahu tuh. Ya, malaikat bilang, kamu itu baca Alkitab nggak ya? Istri itu teman pewaris kerajaan Allahnya suaminya. Lah kau nggak boleh masuk surga sendiri. Mana suamimu? Kau kan penolong, kau pendoa. Kenapa kau tidak berdoa bagi suamimu selama dia ada di dunia? Kita akan ditanya loh ibu-ibu. Ya, jadi mulai sekarang ambil satu komitmen, Tuhan aku akan bergumul bagi suamiku. Ya, aku akan bergumul bagi dia. Aku akan berdoa karena kasih karunia Tuhan memampukan kita memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Dalam segala perkara, kenapa saudara? Yang manusia butuhkan tuh kasih karunia.
Saya bisa bertobat menerima Tuhan Yesus itu pun karena kasih karunia. Saya ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Saya menerima Tuhan Yesus, diselamatkan pertama kali. Saya mengalami Natal, itu peristiwa Kristus lahir di hidup saya. Ya, Natal itu apa? Peristiwa Yesus lahir di hatimu, lahir di hati saya. Tahun 95 saya mengalami Natal, yaitu kelahiran Kristus di hidup saya. Kita semua harus mengalami Natal secara pribadi. Kita nggak hanya memperingati Natal Yesus datang ke dalam dunia, tapi kita semua harus mengalami Natal secara pribadi, yaitu Yesus lahir dan Tuhan memberikan roh itunya di dalam hidup kita. Saya diselamatkan pertama kali Yesus datang bukan karena saya baik. Saya waktu itu mau bunuh diri, saya rusak, hidup saya hancur, saya banyak dosa. Semua dosa sudah saya lakukan. Hidup saya tidak ada damai sejahtera. Memang dosa itu pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Nah, ketika saya hidup dalam dosa, saudara, tidak ada damai sejahtera. Yang ada tuh cuma pengen mati. Saya tuh, setan itu datang terus ngomong, mati aja, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Saya setiap hari cuma pengen mati. Padahal saya itu melakukan dosa loh. Akhirnya ketika saya dituduh iblis terus, hidupmu sudah hancur, masa depanmu hancur, semua udah hancur. Saya berpikir, iya deh, mati aja yang paling benar. Saat itu saudara, ketika saya berpikir untuk mati, saya cuma bilang begini, Tuhan, aku percaya Engkau itu ada. Saya punya agama, semua orang juga punya agama, berarti ada Tuhan. Tapi Tuhan yang benar itu siapa? Saya tantang Tuhan malam itu, kalau memang Kau ada Tuhan, nyatakan dirimu kepada saya. Sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan yang benar. Saudara, saya waktu itu berdosa, saya kotor, dan saya pengen mati binasa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya Tuhan itu ada, ibu-ibu. Kita harus mengalaminya. Kalau Tuhan itu ada, kita terlalu rugi kalau kita hidup dan tidak berjalan bersama Tuhan. Dia ada dan dia sangat nyata, dia bisa berbicara, dia bisa menuntun kita. Asal kita mau sungguh-sungguh membuka hati bagi rohnya yang kudus. Lalu saudara, saya menantang Tuhan, kalau memang Kau ada Tuhan, nyatakan dirimu kepada saya. Malam ini aku pengen ketemu Engkau. Saya nangis malam itu, saya sudah tulis surat buat orang tua saya. Mami, papi, saya minta maaf, saya memutuskan untuk bunuh diri. Karena saya tahu tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti saya. Waduh, waktu itu memang benar-benar terpuruk, jatuh, itulah cara kerja setan. Ya. Jadi lagunya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jatuh gak bisa bangkit. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Bayangkan loh, luka dalam. Ya, infeksi, ibu-ibu ya, luka dalam tuh infeksi. Pasti tetanus, makanya jangan mau luka dalam. Amin. Ya, luka sebentar saja diobati sembuh. Yes, amin. Ya, udah terjatuh gak bisa bangkit. Luka, dia terluka dalam. Udah gitu lagunya nambah lagi, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Bayangkan ya, ada Google Map. Jangan sampai kau tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. Hidupkan Google Map, amin. Dia bilang belok kanan, belok kiri ya, putar balik. Hati-hati, jangan tersesat nggak tahu arah jalan pulang. Hari ini banyak orang tersesat nggak bisa pulang. Ya, cuma Google Map bisa hilang sinyal sih. Ya. Dia bilang sinyal tidak ada, Google Map bingung ya. Saudara semakin bingung lagi. Makanya pegang firman Tuhan yang tidak pernah hilang sinyal. Sebab Tuhan menuntun kita lewat jalan-jalannya yang sempurna. Katakan amin. Firman Tuhan adalah jalan yang sempurna. Saya waktu itu benar-benar lagu itu saudara. Wah, saya nyanyiin lagi tiap kali saya lagi stres, lagi down, lagi tertekan. Bener ya, hati-hati kalau nyanyi lagu-lagu sekarang. Ya, lagu-lagunya itu yang gak mutu ya, lagu-lagunya itu yang membuat imannya jatuh. Apa yang kau keluarkan dari mulut itu yang akan terjadi menimpamu. Ya, makanya jangan ya. Kalau saudara dilukai, saudara disakiti suami, nyanyi saja. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang luka. Ingat apa? Hapuskan memoriku tentangnya. Amin. Ya, hapuskan itu memori-memori yang buruk itu. Tapi ingatlah firman Tuhan. Jangan engkau renungkan yang bikin sakit hati. Yang disuruh renungkan tuh firman. Tapi ada ibu-ibu itu. Saya pernah ada yang konseling, Bu Dewi sini Bu, baca ini WA Bu. Nih kakak saya WA saya begini. Saya baca saudara.
Kakaknya bilang, memang kamu itu dasar adik tidak tahu terima kasih. Begini, hidupmu itu pasti akan begini. Saya tanya, ini WA kapan? Itu dia WA saya 3 minggu yang lalu. Terus kenapa ibu tidak hapus? Setiap hari saya baca, Bu. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Saya bilang, infeksi Bu, kau infeksi Bu. Ya, kenapa kau renung? Iya Bu Dewi, tiap pagi saya baca. Saya bilang begini, kebangetan ini adikku ini. Kata-katanya itu menusuk. Saya bilang, Ibu, Alkitab berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa kau renungkan WA-nya adikmu? Kau sakit hati terus. Iya Bu, betul, hari-hari itu saya rasa saya udah susah tidur, susah makan. Nah iya, ibu sebentar lagi hati-hati loh, bisa stres, bisa gila. Memang betul, sekarang saya marah-marah terus. Karena yang ibu renungkan itu yang membuat luka. Ya jadi saya ajar dia nyanyi saudara. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentangnya. Amin. Jangan ingat yang dulu-dulu, ingat Tuhan ya, ingat Yesus. Nyanyi lagu rohani kalau sedang lagi begitu, ya nyanyikan pujian, nyanyikan lagu-lagu yang membuat imanmu bangkit. Roh itu ada dalam hidup kita. Tapi banyak ibu-ibu itu suka tinggal dalam hal-hal yang pahit. Saudara, Yesus sudah datang bagi kita. Akhirnya saya berdoa, Tuhan siapa engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Tahun 95 itu saya tulis surat. Saya tahu papi mami tidak ada yang sayang sama saya. Tidak ada satu orang pun yang mengerti saya. Emang ada orang mau mengerti kita seperti yang kita mau? Hello? Ada? Tidak usah mimpi. Ya, suami kita pun sendiri ada yang bisa mengerti kita? Ya nggak bisa lah. Karena otak kita ini kan tersembunyi. Bagaimana mungkin orang bisa mengerti kita? Hanya Tuhan yang paling mengerti.